Oke teman-teman, kali ini ada speaker portable ya. Ini mereknya LED dengan model LD2157. Nah ini modelnya, bisa teman-teman lihat. Ini sangat jarang ya untuk model seperti ini. Saya baru nemu dua ya selama saya nyervis untuk model seperti ini. Ini bisa diperhatikan, untuk baut-bautnya sudah korosi ya, banyak karatnya tuh. Dan kemudian ini belum pernah diservis sama sekali, ini masih tersegel. Untuk tampilannya lumayan unik ya. Baru nemu dua kali saya selama nyervis. Dan untuk kerusakan, saya nyalakan dulu. Nah, ini ada kontrol di tengah, tetapi untuk tampilan nomornya atau display ini tidak ada ya. Tuh, hanya lampu yang di tengah saja. Dan kemudian suara dengung bisa didengar ya, mudah-mudahan bisa terdengar. Ada ngung seperti itu. Oke, saya bongkar dulu. Nah, setelah dibongkar, ini tampilan mesinnya. Ini model lama masih menggunakan trafo ya, seperti ini, tidak menggunakan SMPS seperti yang model sekarang. Ini nomor model trafonya. Dan untuk IC-nya ini memakai 3 buah ya, dengan seri 2030. Ini belum kena servis sama sekali, tak ada tanda-tanda bekas solderan, masih bersih. Oh, sangat bersih sekali. Oke, kita akan melakukan pengecekan tegangan ya. Kita cek tegangan terlebih dahulu. Saya siapkan ampermeternya. Kita tes tegangan B plusnya. Ini menggunakan tegangan simetris ya, yaitu ada tegangan negatif dan juga positif, kemudian ada juga ground, itu pin tegangannya. Jadi ini masih menggunakan tegangan simetris. Kita tes saja tegangan untuk yang positif dan juga untuk yang negatifnya. Oke, saya nyalakan. Ini ampermeternya kena sinar ini, jadi agak kelihatan ya. Tapi mudah-mudahan saja bisa terlihat di kamera. Ya, semoga bisa terlihat. Saya tes tegangan untuk yang positifnya terlebih, ini yang negatif dulu. Ada negatif 16 ya. Ini belum tahu saya menggunakan tegangan berapa. Dan untuk yang positifnya hanya terbaca 12 volt saja, itu artinya pincang ya. Tegangannya pincang. Yang negatif ada 16, yang positif ada 12. Nah, ini kemungkinan kerusakan bisa saja salah satu IC dari TDA 2030 nya ada yang rusak, short. Ini ampermeternya nggak ngeblur ini. Nah, oke. Saya pastikan sekali lagi, positif 12 dan untuk negatif 16. Itu pincang ya, harusnya sama. Kemungkinan nih IC ada yang rusak, ini hanya kemungkinan ya, dikira-kira dulu. Dan hal yang harus kita lakukan adalah melepas dulu tegangan untuk suplai IC-nya. Saya kasih timah dulu ini karena agak kering, susah biasanya untuk melepasnya. Jadi saya kasih timah ulang dulu semuanya. Kita copot satu persatu dari IC TDA 2030 nya ya. Tidak perlu dicopot semua, hanya pin untuk positif dan juga negatifnya. Ini jalurnya dari sini positif. Nah, ini untuk positif. Lepas dulu untuk memastikan di mana yang rusaknya, apakah benar IC atau bukan.
Saya lepas pin yang untuk positifnya terlebih dahulu, kemudian dites kembali ya. Kalau misalnya sudah terlepas, harusnya sih ini sama yang negatifnya ya dilepasnya, tapi saya coba yang positifnya dulu. Satu jalur ini sudah terlepas, dan kemudian kita tes kembali. Berisik sekali di luar. Tes kembali tegangannya setelah jalur untuk positifnya dilepas. Nah, ini tadi 12 volt ya, 12 volt. Kita tes kembali. Nah, ini ada, sekarang ada 16 volt. 16 volt. Dan kemudian untuk yang negatifnya, ini yang positif 16, kemudian yang negatif malah kebalik ya. Sekarang yang negatifnya hanya terbaca 11, tetapi untuk positifnya menjadi 16. Oke, saya lepas aja dulu untuk yang negatifnya juga. Jadi ini saya lepas jalur keduanya ya, untuk yang positif dan juga yang negatif. Pokoknya tegangan simetrisnya dilepas dulu untuk ke pin IC-nya. Jika sudah terlepas, dites kembali. Nah, ada 18 volt untuk negatif, yang positif juga 18 volt. Ini sekarang udah imbang ya, udah seimbang. Nah, mana yang rusaknya, apakah IC-nya? Oke, saya akan solder kembali jalur yang negatif dan untuk yang positifnya. Kemudian saya lepas satu persatu pin tegangan untuk IC-nya, yang mana yang short. Kasih timah dulu, biasanya ini tidak mau lepas kalau tidak dikasih timah. Saya akan lepas yang ini dulu ya. Ini IC untuk woofernya dulu, karena ini biasanya yang sering rusak. IC buat bass atau woofer. Cukup 2 pin saja yang dilepas, yaitu tegangan untuk positif dan juga yang negatif. Pastikan tidak nempel ke mesin. Setelah terlepas, kemudian tes kembali tegangannya. Oke, kita tes lagi. Ada 16 volt. Ini masih sama, ada negatif 11 kemudian positif 16, berarti bukan yang ini. Oke, saya lepas satu lagi saya lepas juga. Enggak lengket. Oke, dites kembali setelah terlepas 16, ternyata masih. Apa mungkin yang terakhir yang rusaknya? Belum tahu juga ya. Kita lepas saja satu lagi. Satu lagi sudah terlepas. Pastikan tidak ada yang masih menempel ke jalur. Nah, ini ketiga pin dari IC-nya sudah terlepas semua. Nah, ini positif, ini negatif ya.
Dan saya tes kembali untuk tegangan positif dan juga negatifnya setelah ketiganya terlepas. Ini 18, ini juga 18. Apa mungkin ini ketiganya yang rusak? Ketiga IC-nya yang rusak. Saya coba pasang satu. Tes kembali. Ini 16, 11. Masa ya ini bisa rusak ketiga-tiganya? Saya coba lepas lagi. Yang ini short ya. Short, kemudian saya akan pasang yang ini dulu, yang tengah. Oke, dites kembali. Saya urutkan dulu. Ini masa ketiganya rusak ini. Coba saya periksa dulu nih bagian atasnya. Oke. Ini ada jumper ini. Dan ternyata ini ada satu jumper ya. Bisa dilihat ini ada jumper korosi ini. Nih. Dan ternyata ini ada jumper yang terputus akibat korosi. Tuh, putus. Ini adalah jumper untuk apa ini ya? Ini harus dilihat dulu dari belakang ini. Putus. Terputus akibat korosi ini. Coba saya lihat dulu. Ternyata ini adalah pin CT ya, CT untuk kapasitor elko-nya ya. Pantas saja dilepas IC normal ketika diberi beban ngedrop. Berarti ini bukan short ya. Hanya saja tegangan ngedrop ketika diberi beban ya. Oke, saya kasih timah dulu yang kendor-kendor. Dan ternyata ini ada kawat yang korosi, kemudian terputus menyebabkan tegangannya kurang apa ya. Jadi ketika diberi beban ini tegangannya ngedrop. Jadi ini bukan short karena CT-nya atau ground ini tidak tersambung ke kapasitor atau elko-nya ya. Oke, saya sambung dulu. Saya gunakan jumper asal-asalan dulu. Oke, nih itu adalah jalur CT ya, untuk kapasitor yang terhubung ke mesin semuanya ya. Oke, setelah saya jumper, coba saya tes kembali. Ini IC-nya sudah saya pasang semua. Nah, balik. Nah, ada positif 17 dan untuk negatifnya, wah, ternyata normal sekarang. Ternyata yang menyebabkan tegangan simetrisnya tidak seimbang itu akibat jalur ground yang terputus ya. Jadi saya kurang teliti ya, kiranya IC-nya yang rusak dan ternyata hanya jumper yang terputus, yaitu jumper ground atau CT. Saya coba nyalakan. Saya akan nyalakan, kasih musik ya. Coba dulu lihat tampilan depannya. Dan di sini sudah ada tampilan di panel depan. Di indikatornya tuh ada garis-garis. Saya coba tekan. Ada volume,
normal sekarang ya. Tuh. Saya terkecoh jadinya. Kiranya ada salah satu IC yang rusak dan ternyata itu akibat tegangan atau ground yang terputus. Itu pin CT ya dari trafo. Oke, coba pakai musik. Kita kasih musik ya. Mencoba dulu. Hai. Kemudian saya robah ke mode Bluetooth. Volume, tune, radio. Nah, ini Bluetooth. Saya akan coba koneksikan ke ponsel dulu. Ini sudah tersambung ya. Kemudian kasih musik. Oke, sudah bagus ya. Dikasih musik, sudah ada bunyi. Dan ternyata ini hanya jumper saja. Jadi pekerjaan saya kali ini terkecoh ya. Terkecoh, kiranya ada IC yang rusak dan ternyata hanya pin CT saja yang putus ya. Sudah berhasil, semoga bermanfaat. See you, bye bye.